Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan proses di mana terdapat bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normal. Berikut merupakan beberapa senyawa yang menyebabkan pencemaran udara. Jadi ada apa saja? Ada karbon monoksida, ada oksida nitrogen, dan juga ada oksida belerang, serta hidrokarbon-hidrokarbon lainnya. Adapun beberapa sumber-sumber pencemaran udara antara lain adalah sebagai berikut. Jadi ada industri seperti pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap, kemudian ada tumpukan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan, dan juga ada alat transportasi ataupun kendaraan yang mengeluarkan polusi udara. Faktor-faktor pencemaran udara bisa dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama merupakan pencemaran udara yang disebabkan oleh faktor alami. Beberapa contohnya antara lain ada debu dan asap dari gas-gas vulkanik, kemudian ada proses pembusukan sampah, serta debu yang berterbangan oleh tiupan angin. Untuk golongan kedua merupakan pencemaran udara yang disebabkan oleh ulah manusia. Beberapa contohnya antara lain ada pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan industri yang mengeluarkan gas-gas atau senyawa berbahaya, dan pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara seperti penyemprotan pestisida. Dan apakah kalian tahu bahwa hampir sekitar 80% pencemaran udara itu disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil? Pembakaran hidrokarbon sebagai bahan bakar menghasilkan karbon dioksida dan air. Berikut adalah persamaan reaksi pembakaran hidrokarbon. Disadari atau tidak disadari? Nah, ini dia. Berikut adalah beberapa gas yang sangat berdampak pada pencemaran udara. Yang pertama adalah gas karbon monoksida atau CO. Cirinya adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Gas ini terbentuk melalui proses pembakaran bahan bakar fosil dengan udara yang reaksinya tidak stoikiometris. Pada suhu tinggi, CO2 dapat terurai kembali menjadi CO dan O2. Bagi manusia, CO bersifat racun metabolis yang menyebabkan kematian. Sementara bagi tumbuhan, dapat mempengaruhi kemampuan fiksasi nitrogen oleh bakteri bebas. Yang kedua adalah gas nitrogen oksida. Ciri gas NO2 adalah berwarna coklat serta berbau tajam, sedangkan gas NO tidak berbau dan tidak berwarna. Kadar nitrogen oksida di udara dipengaruhi oleh aktivitas kehidupan manusia, seperti hasil pembakaran atau mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar. Dan apabila gas nitrogen oksida terpengaruh oleh sinar matahari, reaksi fotolik NO2 dapat menghasilkan peroksiasetil nitrat atau PAN yang menyebabkan iritasi pada mata. Yang ketiga adalah gas belerang oksida. Ciri gas SO2 tidak mudah terbakar serta berbau tajam, sedangkan SO3 bersifat reaktif dan mudah bereaksi dengan uap air membentuk H2SO4. Hasil pembakaran nantinya akan bereaksi membentuk H2SO3 dan H2SO4, yang pada akhirnya akan turun ke bumi sebagai hujan asam, sehingga dapat merusak tanaman maupun kesuburan tanah. Sama seperti gas nitrogen oksida, sumber penghasil utama gas ini adalah pemakaian batu bara. Yang keempat adalah hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon sangatlah banyak ditemukan baik berupa gas, cairan, dan padatan. Nah, hasil pembakaran hidrokarbon yang tidak stoikiometris akan menghasilkan senyawa bermacam-macam. Walaupun ada berbagai nama untuk polutan ini, mulai dari gas organik reaktif sampai senyawa organik yang mudah menguap, tetapi semua nama tersebut mengacu pada ribuan polutan yang terdapat dalam bensin yang tak terbakar, cairan pencuci kering, zat pelarut untuk industri, dan berbagai jenis kombinasi lain dari hidrogen dengan karbon.
Banyak jenis hidrokarbon berbahaya secara sendiri-sendiri, misalnya benzen, suatu konstituen dari gasolin. Misalnya, dapat menimbulkan leukemia. Jenis-jenis lain bereaksi dengan oksida-oksida nitrogen dalam cahaya matahari dan menimbulkan asap kabut atau ozon. Untuk meminimalisir pencemaran udara oleh gas-gas yang sebelumnya telah disebutkan, telah digunakan catalytic converter pada kendaraan bermotor. Ada 4 sumber polusi yang berasal dari kendaraan bermotor, yaitu pipa gas buang atau knalpot yang adalah sumber utama, sekitar 65-85%. Yang kedua ada bak oli sekitar 20%. Yang ketiga dan keempat adalah tangki bahan bakar dan karburator sekitar 5-10%. Catalytic converter pada dasarnya beroperasi dinamis dan mengolah zat-zat yang mengandung emisi gas buang berbahaya menjadi zat-zat yang tidak berbahaya. Catalytic converter ini menggunakan media yang bersifat katalis, di mana media tersebut diharapkan dapat membantu untuk mempercepat terjadinya proses perubahan suatu zat atau reaksi kimia, sehingga gas seperti CO dapat teroksidasi menjadi CO2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwyer dengan menggunakan skala laboratorium menunjukkan bahwa ada logam katalis yang murah, mudah dikerjakan, dan mudah didapat untuk dijadikan catalytic converter, antara lain CuO, CuAl2O3, CuMnMg, dan zeolit alam. Catalytic converter jenis ini mampu mengurangi emisi gas buang, CO, Hc, dan nitrogen oksida cukup tinggi antara 16% sampai 80%.